Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah struktur aljabar tentang daerah faktorisasi tunggal. Kelompok 5 beranggotakan saya, Siti Nur Hidayah, dan Dede Setioko serta Direna Visa. Yang pertama yaitu daerah faktorisasi tunggal. Himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian baku membentuk suatu ring yang juga merupakan suatu integral domain. Pada Z atau bilangan bulat ini, setiap unsurnya dapat difaktorkan secara tunggal ke dalam perkalian bilangan prima. Nah, pada subpokok bahasan ini akan dibicarakan tentang ring secara khusus yang merupakan integral domain dengan sifat setiap unsurnya selalu dapat dinyatakan sebagai perkalian unsur prima pada ring tersebut. Dan pemfaktoran tersebut itu merupakan tunggal, sehingga ring ini dinamakan daerah faktorisasi tunggal. Kemudian, definisi 9.5. Misalkan R adalah suatu ring komutatif. Unsur A, elemen R dikatakan unit di R bila terdapat unsur B, elemen R sehingga AB sama dengan 1. Jadi, ketika ada suatu bilangan bulat dan di situ ada unsur yang memenuhi yaitu A dan B di dalam R, maka ketika AB dikalikan menghasilkan 1. Nah, satunya itu kita sebut dengan unit atau unsur A-nya yang dikatakan unit. Contoh, pada beberapa ring komutatif sering kita temui unit, yaitu pada himpunan bilangan -1,1 yang unsur-unsurnya adalah 1 dan -1, menghasilkan 1 dikali 1 sama dengan 1, dan -1 dikali -1 sama dengan 1, sehingga unit-unitnya adalah 1 dan -1. Kemudian, pada himpunan bilangan real, R, yang unit-unitnya adalah sembarang unsur R yang tidak nol. Misalkan 3 elemen R, maka terdapat 1/3 elemen R, sehingga 3 dikali 1/3 sama dengan 1. Kenapa 1/3? Karena Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi daerah faktorisasi tunggal, definisi 9.6. Misalkan R adalah suatu ring komutatif dan R, S itu anggota dari R. Unsur R dikatakan sekawan dengan unsur S jika R sama dengan A dikali S. Jadi jika A dikali S itu sama dengan R, maka S dikatakan sekawan dari R untuk suatu A unit di R. Langsung kita masuk ke contoh 9.6. Pada beberapa ring komutatif sering kita temui sekawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada himpunan bilangan -1,1 dengan unit-unitnya yaitu 1 dan -1, sehingga sekawan dari -1 adalah 1 dan -1 yaitu 1, atau sekawan dari -1 yaitu 1. Jadi kebalikannya. Kemudian 1 sama dengan 1 dikali -1 dan 1 sama dengan -1 dikali 1. Yang kedua, pada himpunan bilangan real, R yang unit-unitnya adalah sembarang unsur di R yang tidak nol. Maka sekawan dari 2 adalah semua bilangan real R kecuali 0. Sehingga 2 sama dengan 2/A dikali A.
untuk setiap R yang tidak nol, atau untuk setiap anggota R yang tidak nol. Kemudian pada set 7 atau bilangan modulo 7, unit-unitnya adalah semua anggota set 7 atau modulo 7, kecuali 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka sekawan dari 2 adalah semua anggota set 7 atau modulo 7 kecuali 0, sehingga 2 sama dengan 1 dikali 2. Kemudian 2 sama dengan 3 dikali 3. 3 dikali 3 kan 9. 9 modulo 7 yaitu 2. Kemudian 2 sama dengan 5 dikali 6. 5 dikali 6 itu 30. 30 modulo 7 itu sama dengan 2. Kemudian 2 sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 kan 2. 2 sama dengan 4 dikali 4. 4 dikali 4 itu 16. 16 modulo 7 sama dengan 2. Kemudian 2 sama dengan 6 dikali 5. 6 dikali 5 tadi 30 modulo 7 yaitu sama dengan 2. Kemudian pada set 4 atau modulo 4, unit-unitnya adalah 1 dan 3. Maka sekawan dari 2 adalah 1 dan 3. Sehingga 2 sama dengan 1 dikali 2. 2 sama dengan 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu 6. 6 modulo 4 sama dengan 2. Selanjutnya masuk ke definisi 9.7. Di sini misalkan R itu suatu integral domain. Nah, R-nya atau bilangan bulatnya disebut sebagai daerah faktorisasi tunggal jika untuk setiap A anggota R dengan A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan unit. A dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian sejumlah hingga unsur-unsur tak teredukasi di R, dan faktorisasi tersebut adalah tunggal. Tunggal yang dimaksud di dalam hal ini adalah jika terdapat S1, S2 sampai dengan Sm dan T1, T2 sampai dengan Tn adalah faktorisasi yang sama dari suatu unsur dari R, maka M sama dengan N dan Q1 dapat disusun kembali sehingga S1 dan T1 itu sekawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Ya, masuk ke dalam teorema 9.1 di sini. Bila R adalah suatu daerah faktorisasi tunggal dan AB elemen R dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan juga jika P adalah suatu unsur prima R sedemikian hingga P habis membagi AB, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Oke. Buktinya kita masuk. Misalkan R adalah suatu daerah faktorisasi tunggal AB elemen R dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 dan P adalah unsur prima dari R. Sedemikian hingga P habis membagi AB, maka ditunjukkan P habis membagi A atau P habis membagi B. Diketahui A elemen R dan R daerah faktorisasi tunggal, yang berarti dapat dimisalkan A sama dengan P1, P2 hingga PR. B adalah Q1, Q2 hingga QT. Dengan PI dan QJ adalah unsur prima dari R, maka diperolehnya AB itu adalah P1, P2, PR dikali dengan Q1, Q2 sampai QT. Karena P habis membagi AB dan PI dan QJ masing-masing adalah unsur prima dari R, maka P adalah salah satu di antara P1, P2 hingga PR.
ataupun Q1, Q2 hingga Q-T, sehingga P habis membagi A atau P habis membagi B. Selanjutnya kita masuk contoh tunjukkan daerah tunggal faktorisasi tunggal pada set 4. Set 4 itu kita masukkan 0, 1, 2, 3. Unit-unitnya di sini adalah 1 dengan 3. Misalkan A adalah 2, di mana A tidak sama dengan untuk A tidak sama dengan unit, maka A dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian sejumlah hingga unsur-unsur tak teredukasi di set 4, dan faktorisasi tersebut adalah tunggal. 2 sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan 2 sama dengan 3 kali 2 kali 1, sehingga faktorisasi yang sama dari 2 adalah sekawan. Ini ya 2. Jadi 2 adalah daerah faktorisasi tunggal dari set 4. Ya, terima kasih ya. Adakah pertanyaan? Silakan. Terima kasih.